Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit yang perlu saya informasikan, terutama buat nanti di hari Idul Adha, terutama buat yang tugas memotong atau menyembelih domba ataupun sapi. Yang perlu diperhatikan pertama adalah alatnya, yaitu goloknya. Golok ini kita harus pastikan benar-benar harus tajam. Jadi seorang yang penyembelih atau jagal itu harus pastikan goloknya itu yang mau dipakai itu harus benar-benar tajam. Jangan asal belum dicoba udah main eksekusi aja, karena itu tidak ihsan. Nah, minimalnya itu golok yang sah buat menyembelih itu buat slash kertas minimal itu. Jadi sebelum menyembelih kita jauh dari hewan, kalau bisa jangan melihat, kita uji coba dulu. Jadi minimal itu slash kertas. Kalau ini slash kertas bisa, berarti ini layak buat menyembelih. Kalau kita coba kok nggak bisa, berarti ini nggak layak, jangan dipakai, karena itu tidak ihsan. Jadi faida dzabahtum fa'ahsinu adzibha. Ketika kita mau menyembelih hewan, maka kewajiban kita adalah membuat penyembelihan itu seihsan mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara kita pastikan alatnya itu tajam. Minimal apa? Minimal slash kertas. Lebih baik lagi slash plastik. Terus lebih baik lagi slash tisu, itu lebih baik lagi. Tapi slash kertas itu udah sangat cukup. Nah, kalau ini pertama sudah kita pastikan udah oke, bisa slash kertas, baru kita bisa eksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita eksekusi atau kita menyembelih hewan, baik kambing atau sapi, pastikan ini banyak darah. Nah, banyak darah, kita cuci dulu. Kita cuci pakai air, kemudian kita elap. Kalau pakai air, kita elap pakai tisu. Udah, baru kita melakukan penyembelihan sapi kedua. Tapi sebelum penyembelihan, kita uji dulu. Jangan asal udah motong sapi satu, kita bersihin, kita lap, motong sapi dua, jangan, kita tes lagi. Makanya nanti di meja tukang sembelih itu harus ada kertas ini untuk uji coba. Jadi kita sudah dilap, sudah dicuci, dilap, kita coba lagi nih. Kalau oke, berarti ini siap menyembelih sapi kedua. Jadi itu wajib. Jangan sampai kita nggak coba, udah motong sapi pertama berhasil, kita cuci motong kedua, nah kan kita nggak bisa memastikan ini masih tajam atau tidak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, andai kata udah motong mungkin 5 atau 2, udah kita cuci, udah kita lap, kita coba kok agak seret, wah, berarti ini nggak layak nih. Caranya gimana? Kita stropping itu kita hilangin, mungkin di sini banyak lemak, banyak yang nggak kelihatan mata, makanya kita stropping dulu. Ini pakai kulit sapi, di stropping dulu gini, kira-kira sudah cukup, baru kita tes lagi ke kertas. Oh, lancar, berarti siap nyembelih sapi berikutnya. Jadi kalau di kendala di slide kertas kok susah, maka langkah pertama kita stropping. Nah, andai kan di stropping sudah masih susah, di tengah lapangan nih masih banyak kambing atau sapi, kok masih susah, di stropping nggak bisa, maka kita pakai honing. Ini alat ini wajib sedia nih bagi tukang jagal nanti di lapangan. Kita honing, set. Kalau udah di honing, kira-kira cukup, di stropping. Kalau udah stropping baru coba lagi ke kertas. Oh, oke, baru nyembelih sapi berikutnya. Begitu terus. Ternyata karena mungkin dombanya banyak, sapinya banyak, sudah kita honing, sudah kita stropping, kok slide kertas nggak bisa. Oh, berarti kita pakai sharpening. Sharpening itu dia agak kasar, jadi dia nanti makan
bilahnya, kita sharpening. Sudah di sharpening, kira-kira cukup, baru kita honing. Honing dia agak halus. Udah di honing, baru di stripping. Stripping itu tujuannya kita ngilangin blur-blur, ya, blur-blur yang nggak kelihatan, biar halus gitu. Kalau sudah, baru kita lap, baru kita coba slide kertas. Kalau udah, baru kita lakukan penyembelihan lagi. Jadi intinya jangan sekali-kali kita motong hewan kalau golok kita atau pedang kita itu nggak bisa slide kertas, nggak boleh. Itu nggak boleh. Benar-benar seorang penyembelih itu harus memastikan sebelum motong itu harus memastikan alat ini setajam-tajamnya. Kata Nabi, wal yuhidda ahadukum safrotahu. Jadi sebelum menyembelih harus ditajamkan mata bilahnya. Jadi itu harus diperhatikan, khususnya untuk teman-teman nanti pas Idul Adha datang sapi banyak, kambing banyak, harus sedia kertas, stripping, boning sama sharpening. Ini harus. Nanti sediakan tempat meja berapa kecil untuk memastikan bahwa alat yang kita gunakan itu benar-benar tajam. Jadi kata Nabi, kataballahu a'lisana ala kulli syai'. Jadi Allah itu mewajibkan setiap sesuatu itu harus ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qatla. Ketika kamu membunuh hewan, maka bunuhlah dia dengan baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Ketika kamu menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan yang baik. Caranya gimana? Tajamkan pisau kita. Nah, ini mungkin apabila bermanfaat, silakan dipelajari. Tapi insya Allah kalau kita sudah paham caranya, di hari hanya kita sudah sedia, insya Allah perjalanan kita nanti di Idul Adha berjalan lancar. Mungkin itu cukup. Ada tambahan lagi. Ini banyak yang tukang sembelih ini nggak paham. Cara nyabutnya itu jangan asal. Supaya apa, kita harus jaga ya. Jadi cara masukin, cara nyabut ini punggung ini yang ditempelin ke sini nih. Nah, jadi jangan asal masukin, nanti bilahnya yang kena ini sarung. Ini bolak-balik kita kayak itu nggak kerasa, itu akan mengurangi ketajaman. Maka yang perlu diperhatikan tuh cara memasukin itu tempelin aja punggungnya sini. Nah, tempelin belum masukin. Ngeluarin juga sama. Kita agak tekan ke punggungnya baru dikeluarin. Jadi jangan asal itu tukang nyembelih itu harus benar-benar perhatikan. Hal sekecil ini pun harus diperhatikan. Nah, jadi mungkin itu sudah cukup ya. Semoga bisa jadi manfaat buat kita semua. Nah, nanti ketika kita menyembelih, apalagi ini hari raya kita umat Islam, bukan hanya sekedar memotong hewan, tapi di situ ada syariatnya Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus benar-benar menguasai ilmunya. Mungkin seperti itu sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.